Salam si Tuhan ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman atau belajar ya. Kita belajar sama-sama. Kita masih kepada tema yaitu bangkit. Di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Saya akan baca ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Ya, jadi kita harus bangkit menjadi terang. Kemuliaan Tuhan terbit atas kehidupan kita. Kalau ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, jadi dunia ini penuh kegelapan, terutama banyak orang yang terkena COVID-19 ini menandakan bahwa dunia ini gelap ya, tetapi supaya kita menjadi terang. Atau ayat yang ketiga, bangsa-bangsa akan berkerumun ya, datang di gereja, datang di rumah Tuhan untuk sebab memang kemuliaan Tuhan turun ya atas gerejanya ya, bukan hanya gereja yang di sini tetapi seluruh gereja-gereja di seluruh dunia ini ya, kemuliaan Tuhan akan turun ya. Kita sudah melihat ya, awal-awal ini sudah Tuhan menyatakan kemuliaannya di gereja kita di Badran ya. Sudah ada keyboard yang baru dan lain-lain. Ini tanda bahwa Tuhan akan memuliakan gerejanya. Ini bukan pekerjaan manusia, bukan. Ini pekerjaan Tuhan sendiri yang memang akan memuliakan gerejanya. Tapi ini masih awal-awal, belum. Nanti mereka akan datang ya, akan datang mencari Tuhan. Mereka akan membawa persembahan, binatang-binatang. Pokoknya mereka akan sudah dinubuatkan di sini ya. Kemuliaan Tuhan akan nyata untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini. Ya, jadi kita harus menjadi terang. Ya, ini yang sudah saya sampaikan ya. Bagaimana kita ini harus menjadi terang ya. Yaitu ada tingkat-tingkat ya, 7 tingkat. Ya, untuk kita menjadi terang, 7 tingkat. Yang pertama sudah saya uraikan bahwa kita harus mempunyai kebenaran total. Yang pertama. Yang kedua kita mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi uang. Lawan katanya mengasihi Tuhan itu mengasihi uang. Kemarin sudah saya sampaikan tapi baru separuh ya. Ini sekarang akan saya lanjutkan yang kedua ya. Nanti yang ketiga ya, kita harus bekerja ya. Semangat bekerja, itu yang ketiga. Kalau orang malas-malas ya enggak bisa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Rajin, kita harus rajin ya. Dan yang keempat, bekerja bukan dengan kekuatan manusia tapi dengan kekuatan supranatural, hikmat yang dari Tuhan ya. Dan selanjutnya ya ada 7 langkah. Nanti akan saya bahas sedikit tiap hari minggu pertama ya. Dan kita akan lanjutkan tentang kasih. Kemarin sudah saya sampaikan yaitu kasih. Kasih itu menyerahkan nyawa. Tuhan sudah menyerahkan nyawa kepada kita, maka kita harus menyerahkan nyawa kepada sesama kita, untuk sesama kita. Yang kedua kita memberi. Kasih itu memberi. Ya, memberi itu seperti orang perempuan yang mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu yang seharga 350 dinar. Itu kalau dijual ya, harganya sekian, itu adalah upah bekerja setahun. Ya, jadi dengan tidak tanggung-tanggung ya, dia mau memberi untuk Tuhan. Ya. Juga bagaimana waktu bangsa Israel ya membangun tabernakel, dia memberi apa yang ada pada mereka. Itu kita baca saja di dalam Keluaran pasalnya yang ke-35 ayat 22. Maka datanglah mereka laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan ya dari emas bagi Tuhan. Jadi mereka mempersembahkan itu ya. Kalau selanjutnya ya juga setiap orang yang mempunyai kain ya, bukan hanya emas perak, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, kain
lenan halus, bulu kambing, kulit domba, jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak, tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Untuk membuat tabernakel dibutuhkan itu semua. Ya, dan perempuan juga ya, dia memintal benang ya, dan selanjutnya ya. Jadi mereka bangsa Israel berbaris ya. Berbaris itu membawa persembahan itu. Nah, tapi setelah persembahan itu cukup sama Tuhan, di stop. Berhenti, sudah cukup ini persembahannya. Yang lain belum sempat mempersembahkan, ya pulang. Tapi mereka di dalam firman Tuhan katakan mereka menyesal. Menyesal, kenapa dia terlambat untuk mempersembahkan. Ya, yang diterima itu dengan senang hati dia. Yang persembahannya sudah diterima Tuhan, tapi yang di stop tadi kan sudah cukup. Ya, dia sebenarnya menyesal, ya, tapi ya apa boleh buat, karena memang berlambat-lambatan. Nah, inilah persembahan yang dibutuhkan di dalam rumah Tuhan. Ya, jadi ini tanda ya kalau kita mengasihi kepada Tuhan ya, kita tidak memberi persembahan dengan legowo ya, dengan hati yang ikhlas ya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan membaca di dalam Hagai ya, Hagai 1 ayat 9. Engkau mengharapkan banyak tetapi sedikit hasilnya. Ya, setelah dibawa masuk ke rumah sama Tuhan disebul. Nah, sebab apa? Ya, di sini jelas mengatakan ya, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita. Ya, bagaimana bangsa Israel tidak mementingkan dirinya sendiri. Anting-anting dilepas, kalung dilepas, semua diserahkan Tuhan. Ya, kita menjadi meneladani ya bangsa Israel yang mau mempersembahkan untuk rumah Tuhan. Ya, tapi kalau orang tidak memperhatikan rumah Tuhan, ya keadaannya seperti ini yang sudah kita baca ini. Ya, tadi sudah dibaca Pak Giarto ya. Tidak diberkati gitu loh maksudnya ya, tidak diberkati. Dikatakan tadi mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Nah, kenapa? Sebab kamu rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Ya, artinya umat Tuhan tidak memperhatikan rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu ya mengurusi rumahmu sendiri. Jadi ini suatu nasihat pagi hari ini ya, supaya kita jangan sampai ya kita ini tidak memperhatikan rumah Tuhan. Ya, kita perhatikan ini rumah Tuhan, bukan rumahnya Pak Andoko atau rumah saya, bukan. Ini rumah Tuhan. Mari kita mau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rumah Tuhan. Ya, ini memang sebenarnya kebutuhan kita ini panuwun ini sudah putus ya, panuwun karena ketrocoan dulu sudah patah ya. Sebenarnya kita dapat dana dari Pak Bupati ini, inginnya yang ganti itu, tapi nggak boleh. Dana ini khusus untuk alat-alat gereja. Ya, kita berdoalah. Yang paling penting kita berdoa dulu ya. Untuk mari kita gotong royong ya, sama-sama. Untuk nanti kita bisa mengganti panuwun yang patah itu. Ini kan rumah Tuhan. Ya, jadi mari ya, jangan sampai kita ini enggak perhatikan rumah Tuhan, cuma perhatikan rumahnya sendiri. Akhirnya apa? Enggak diberkati. Mari kita ambil bagian ya, ambil bagian untuk ya ini memperhatikan rumah Tuhan. Reruntuhan dikatakan di sini, rumah Tuhan tetap reruntuhan ya. Kamu memikirkan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya kamu yang mengharapkan banyak
tapi nggak bisa. Dapat sedikit aja sama Tuhan disebul-bul. Ya, kalau orang tidak memperhatikan rumah Tuhan. Sedikit kesaksian ya, sedikit kesaksian. Ada seseorang jemaat Tuhan yang dia itu ingin rumahnya itu dipasang AC, ya. Tapi dia mikir dulu, gerejanya udah ada AC belum, ya. Akhirnya bukan untuk rumahnya sendiri, akhirnya dialihkan ke gereja dulu, ya. Tapi toh pada akhirnya memang Tuhan itu janjinya nggak pernah gagal, ya. Berilah maka kepada kamu akan diberi, ya. Akhirnya juga bisa pasang AC, ya. Kalau saya pernah ya kirim lewat WA ya, WA di GBI, mungkin yang sudah membaca, ya pasti sudah membaca. Sebenarnya kalau kita ini berbuat untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan, itu sebenarnya perbuatan itu untuk diri sendiri. Ya, begitu ya. Jadi mari ya kita mau juga ya memberi untuk rumah Tuhan, ya memberi untuk rumah Tuhan. Sebab itu sebenarnya kita memberi untuk diri sendiri. Ini tubuh Kristus loh. Ini tubuh Kristus. Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah tubuh Kristus? Jadi kalau kita memperhatikan rumah Tuhan secara alami, Tuhan juga memperhatikan kita. Jadi apa yang kita perbuat untuk rumah Tuhan itu berarti kita berbuat untuk diri sendiri. Tuhan katakan, tidak tahukah kamu? Coba dibaca aja 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ya, jadi kalau kita berbuat ya untuk Tuhan atau berbuat untuk sesama kita, ya, itu berarti kita ini berbuat untuk diri sendiri, ya. Berbuat luar biasa kan? Ya. Kelihatannya kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Wah. Tapi sebenarnya itu kita orang lain itu Tuhan terutama, dia akan memberi, mengembalikan untuk diri kita sendiri ya, puji nama Tuhan. Inilah dari hal memberi, tetapi yang kelanjutannya memberi bukan hanya berupa uang ya. Tuhan menginginkan pemberian itu juga waktu, waktu ya, waktu kita bangun tidur. Ya, kita bisa masih bernapas, itu kita bersyukur bahwa kita masih bisa hidup sampai saat ini. Itu berkat Tuhan. Ya, saya umur panjang ini sampai hampir 70 ini berkat Tuhan. Satu hari itu 24 jam. Ya, mari kita berapa yang kita persembahkan untuk Tuhan? 24 jam. Ya, baca firman, untuk doa, menyembah. Berapa jam yang kita persembahkan? Setidak-tidaknya kita memberi perpuluhannya aja lah. Perpuluhannya itu 2 jam, lebih 24 menit. Untuk apa itu? Bagaimana mempersembahkan kepada Tuhan? Yaitu kita tuh baca firman, kita berdoa, menyembah, mungkin kita bersaksi menginjil. Nah, itu sudah kita memberikan waktu untuk Tuhan, ya. Kadang-kadang ke gereja tiap minggu aja masih oglangan. Gimana kita ini namanya memberikan waktu untuk Tuhan, ya. Itu yang terutama ibadah minggu, usahakan ya kita bisa datang, ya. Seperti saya kesaksian sedikit, ada jemaat yang di Muncar, ya, di Muncar. Saya dulu praktek di Muncar waktu keluar sekolah Alkitab di Muncar Banyuwangi ya, Muncar Banyuwangi. Di situ ada jemaat itu buka warung es, ya. Tapi setiap minggu ditutup, ibadah dulu. Yang mengutamakan Tuhan, ibadah, warungnya es ditutup. Heran ya. Kalau pulang gereja buka itu wah, warisnya bukan main. Nah, ya jadi Tuhan bisa melipat kali gandakan apa yang sudah waktu kita persembahkan untuk Tuhan, ya. Jangan ada juga jemaat itu yang mempengaruhi jemaat yang lain. Kamu kalau minggu jangan ke gereja terus, oglangan gitu. Yang hari ini datang, besok minggunya golek duit. Ada yang begitu, ya. Tapi akhirnya juga tidak berkenan ya. Tidak diberkati, bukan hanya tidak diberkati secara keuangan, kena sakit, stroke dan lain sebagainya.
ya. Sudah dipanggil Tuhan. Jadi mari kita persembahkan waktu. Paling enggak Tuhan mengatakan kalau kita berdoa itu 1 jam. Itu tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ya. Ayatnya yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ini Tuhan berpesan kepada murid-muridnya untuk bantu doa ya, sebab Tuhan akan disalibkan ya, waktu menjelang penyaliban Tuhan. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Coba ini digarisbawahi ya, di Alkitab saudara digarisbawahi. Ini penting sekali ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, jadi sebenarnya paling sedikit 1 jam kita berdoa. Ya, saya pernah mendapat pertanyaan daripada seorang ibu di tempat ini. Bu, saya ini berdoa wis tak berdoakan semua tapi kok cuma 15 menit wis entek sing tak dongakne apa? Loh, ndak begitu, Bu. Kita menyembah ya. Sebelum kita berdoa, kita menyembah ya. Menyembah, memuji Tuhan, menyanyi atau mengucap syukur. Nah, menyembah gitu ya. Jadi usahakan ya kita mau mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan. Itu yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tenaga ya. Jadi Tuhan nuntut harta kita, waktu kita, tenaga kita ya. Di situ tadi di dalam Keluaran tadi pasal yang ke-35 ya. Kembali kita baca Keluaran pasal 35 ya. Ayatnya yang selanjutnya tadi, wanita-wanita itu tenaganya dicurahkan untuk menenun kain-kain yang dibutuhkan tabernakel ya. Jadi tabernakel itu membutuhkan kain-kain itu yang wanita-wanita yang menenunnya ya. Keluaran pasal 35 ayat 25. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri, membawa yang dipintalnya itu yaitu kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halu. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing ya. Jadi mereka memberikan tenaganya untuk Tuhan ya. Di sini biasanya pengerja itu ya yang memberikan tenaganya untuk Tuhan, ngepel gereja, bersihkan gereja ya, nyapu halaman ya, biasanya ya. Kalau hari Sabtu ada pengerja. Jadi itu juga tanda kasih kita kepada Tuhan kalau kita memberikan tenaga. Ini saya tutup dengan ilustrasi ya. Saya tutup dengan ilustrasi. Itu namanya Joko ya. Joko tuh pulang kuliah atau sampai rumah ibunya suruh dia, Joko tolong antarkan ini ya, ini ke jauhnya, tidak terlalu jauh ya, mungkin sampai Pule ya, sampai Pule situ, tolong antarkan ini. Jokonya gembremeng, bu aku tas teko kuliah kesel dikongkon aku jek garapan kuwi wokeh PR pop garapan rumah. Oh ya wis Joko lek wis kesel ya wis ndak usah. Sebentar ada telepon tuh dari Susi pacarnya ya. Nih Joko, Susi telepon ini loh, diterima ndak? Bu, diterima sama Joko. Susinya bilang, tolong antarkan aku ya. Bisa? Jauh tuh gitu Susinya. Mungkin ya sampai Wonogiri. Ya bisa gitu. Ya akhirnya dari cerita ini kita bisa mengerti bahwa kasih itu rela memberikan tenaganya karena kasih. Dalam firman Tuhan ini kita ada pengertian ya, apa yang harus kita kerjakan begitu, supaya kita nanti tidak disalahkan Tuhan waktu kedatangan Tuhan kan sudah dekat ya. Nanti waktu kita ketemu Tuhan kita dicela sama Tuhan, kamu tidak pernah mempersembahkan hartamu, tidak pernah mempersembahkan waktumu, tidak pernah mempersembahkan tenagamu. Daripada kita nanti ditekan
ditegur pada besok, lebih baik sekarang ini ya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Sekali lagi saya jadi Tuhan tandanya kita mengasihi Tuhan, kita mau mempersembahkan keuangan kita, mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan tenaga